Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melihat hasil dari siaran pers peluncuran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau yang biasa kita sebut dengan SNPMB tahun 2025. Sistem penerimaan masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan mahasiswa baru resmi dibuka pada Rabu 11 Desember 2024. Jadi tadi, nah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, di sini masih sama bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi itu melalui 3 jalur masuk. Yang pertama, jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang kita sebut dengan SNBP. Kemudian yang kedua ada seleksi nasional berdasarkan tes, yaitu SNBT, dan yang terakhir itu seleksi mandiri. Kalau berdasarkan jenis masuknya, itu masih sama ya, antara peraturan tahun 2025 dan 2024 kemarin. Jadi ada 3, bisa masuk melalui SNBP, kemudian SNBT, ataupun seleksi mandiri. Nah, jalur SNBP dan SNBT ini sepenuhnya dikelola oleh panitia SNPMB, sedangkan jalur mandiri itu dikelola sepenuhnya oleh perguruan tinggi negeri. Kemudian ada beberapa inovasi yang dilakukan di penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 ini, salah satunya yaitu ada tambahan kuota siswa eligible sebesar 5% bagi sekolah yang menggunakan sistem e-raport pada SNBP dan kelulusan bagi siswa untuk memilih hingga maksimal 4 program studi untuk mendukung calon mahasiswa mendalami potensi dan minat yang dimilikinya dan memilih program studi sesuai dengan potensi dan minatnya tersebut pada SNBT. Jadi perubahan yang pertama yaitu adanya penambahan 5% untuk siswa eligible bagi sekolah-sekolah yang menggunakan sistem e-raport pada SNBP. Kemudian ada kalian bisa memilih 4 program studi. Kalau kemarin kan sampai 3 program studi, nah sekarang ditambahi bisa memilih 4 program studi. Kita bahas jalur yang pertama, yaitu jalur SNBP yang menggunakan prestasi. Ini menggunakan pendekatan penelusuran prestasi akademik melalui nilai raport serta mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Peserta SNBP adalah siswa SMA, SMK, maupun MA sederajat kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki catatan prestasi unggul. Artinya, jalur SNBP ini hanya diperuntukkan bagi kalian yang berada di kelas 12 di tahun 2025. SNBP tidak berlaku untuk siswa-siswa yang gap year atau misal lulusan tahun 2023 atau lulusan tahun 2024. Hanya terkhusus untuk kalian yang lulus di tahun 2025. Di sini juga ada keterangan setiap PTN menetapkan kuota minimal sebesar 20% untuk jalur ini. Proses seleksi dimulai dengan pengisian data nilai raport siswa oleh pihak sekolah melalui sistem pangkalan data sekolah dan siswa. Kalau ini tugasnya sekolah, bukan tugas kalian sebagai siswa. Tahap jalur SNBP bagi sekolah itu dimulai dengan pengumuman kuota sekolah yang akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2024. Kemudian ada masa sanggah, yaitu dari tanggal 28 Desember sampai 17 Januari. Kemudian registrasi akun SNPMB sekolah untuk pemeringkatan siswa eligible dan pengisian PDSS itu dilaksanakan di tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Untuk tahap jalur SNBP bagi siswa, ini yang perlu diperhatikan
Untuk tanggal pentingnya, tahap registrasi akun SNPMB siswa pada tanggal 13 Januari sampai 18. Jadi untuk tahap registrasi bagi akun siswa itu tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Sementara untuk pendaftaran SNBP-nya sendiri oleh siswa eligible itu pada tanggal 4 sampai 18 Februari, kemudian pengumuman. Pengumumannya dijadwalkan tanggal 18 Maret, sementara masa unduh kartu peserta SNBP itu bisa dilakukan mulai dari tanggal 4 Februari sampai 30 April 2025. Pendaftaran ulang, ini kalau untuk pendaftaran ulang bagi yang sudah lulus, itu dapat dilihat pada laman masing-masing PTN yang dituju. Jadi ada 3 tanggal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, bagi kalian yang masuk ke dalam siswa eligible, kemudian bisa mendaftarkan diri di SNBP, kalian harus melakukan registrasi akun mulai tanggal 13 sampai 18, kemudian pendaftaran itu tanggal 4 sampai 18 Februari, ada pengumumannya itu tanggal 18 Maret. Lanjut untuk jalur yang kedua, yaitu jalur SNBT, seleksi yang berbasis tulis ya di sini, berbasis tes. Untuk tahap jalur SNBT diawali dengan registrasi. Registrasinya itu dimulai tanggal 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Jadi ini waktunya termasuk jangka waktunya lama untuk yang pendaftaran atau registrasi akun yang SNBT, jalur SNBT. Kemudian pendaftaran UTBK dan SNBT dilaksanakan 11 sampai 27 Maret juga 2025. Pelaksanaannya dilakukan dalam satu gelombang. Kalau tahun kemarin itu ada banyak gelombang, kalau sekarang difokuskan hanya satu gelombang, tetapi pelaksanaannya selama 10 hari dengan durasi satu harinya itu ada 2 sesi, yaitu pada tanggal 23 sampai 30 April dan 2 sampai 3 Mei 2025. Atau rentang yang bisa melakukan pelaksanaan UTBK itu mulai tanggal 23 sampai 3 Mei. Sementara untuk pengumuman hasil seleksi jalur SNBT ini dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2025. Kemudian untuk masa unduh sertifikat UTBK itu pada tanggal 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Sama seperti tadi, untuk yang melalui jalur SNBT, kalian juga harus mengingat tanggal pentingnya, ada tanggal registrasi, kemudian tanggal pendaftaran, dan tanggal tesnya. Peserta jalur SNBT wajib terlebih dahulu mendaftar dan mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang menjadi dasar dalam proses seleksi SNBT. Setiap peserta hanya dapat mengikuti UTBK 1 kali, dan hasilnya hanya berlaku untuk seleksi SNBT dan penerimaan PTN pada tahun 2025. Jadi tes tahun 2025 ya untuk penerimaan di tahun 2025 juga. PTN menyediakan kuota minimum sebesar 40% untuk jalur ini. Nah, kriteria peserta UTBK, kalau tadi yang SNBP itu hanya siswa-siswa lulusan tahun 2025, kalau untuk kriteria yang peserta UTBK, itu bisa semua lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi ada 3 angkatan yang boleh mengikuti tes UTBK. Kemudian untuk lulusan paket C, itu juga dimulai dari tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan
ketentuan bahwa umur maksimal itu 25 tahun per 1 Juli 2025. Semua sekolah dan peserta wajib mengikuti atau wajib memiliki akun pada portal SNPMB. Nah, ini untuk laman dari SNPMB. Untuk sekolah yang kemarin sudah memiliki akun SNPMB, tidak perlu membuat akun baru. Sementara kalau untuk peserta, untuk siswa, termasuk yang gap year, itu wajib membuat akun SNPMB baru. Semisal, kalian lulusan tahun 2024, kemudian kemarin sudah mendaftar di SNBT. Nah, tahun ini akan mendaftar lagi, maka kalian wajib membuat akun SNPMB yang baru. Untuk ketentuan pemilihan program studi pada SNBT tahun 2025, ini ada 4 jumlah pilihan. Yang pertama, kalian bisa memilih satu pilihan program studi, bisa 2, bisa 3, ataupun bisa 4. Dengan ketentuan, kalau semisal kalian di SNBT ini hanya memilih satu pilihan program studi, maka kalian bebas, boleh memilih program studi apapun. Contoh, bisa sarjana. Kemudian, boleh juga diploma 4 atau sarjana terapan. Kemudian satu pilihan di diploma 3. Jadi terserah mau milih sarjana, diploma 4, ataupun diploma 3. Pilih salah satu, dibebaskan. Kalau kalian hanya memilih satu pilihan program studi. Tetapi yang kedua, kalian punya 2 pilihan program studi. Bisa memilih 2 pilihan program studi. Ini juga bebas memilih program studi apapun. Jadi boleh keduanya itu sarjana, boleh juga satu sarjana, satu diploma 4, atau bisa juga satu sarjana, satu diploma 3, atau boleh dua-duanya itu diploma 4, boleh juga dua-duanya diploma 3, atau bisa juga satu diploma 4 dan satu diploma 3. Jadi bebas memilih program studi apapun. Kalau 2 pilihan program studi. Ketika kalian akan memilih 3 pilihan program studi, di sini ada ketentuan boleh memilih 2 program akademik dan satu program vokasi. Atau dibalik, boleh satu program akademik yang vokasinya itu 2. Atau yang ketiga, kamu boleh memilih 3 program vokasi dan minimal satu program diploma 3. Jadi ada 3 pilihan ya, yang perlu kalian ingat. Di sini untuk yang memilih 3 pilihan program studi, diperhatikan, boleh 2 program akademik, 1 program vokasi. Atau bisa dibalik, 1 program akademik, vokasinya yang 2, atau boleh juga 3-tiganya itu program vokasi dengan syarat 1 program vokasinya itu ada yang diploma 3. Di sini untuk contohnya, boleh kalian memilih 2 sarjana, 1 diploma 4, atau 2 sarjana, 1 diploma 3. Boleh juga kalian memilih 1 sarjana, 2 diploma 4, 1 sarjana, 2 diploma 3, atau 1 sarjana, 1 diploma 4, dan 1 diploma 3. Kemudian bisa juga 2 diploma 4, 1 diploma 3. Yang terakhir boleh ketiga-tiganya itu diploma 3. Ini untuk jadi bahan acuan ketika kalian akan memilih program studi. Jangan sampai yang dipilih kalian itu tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian bagi kalian yang akan memanfaatkan hasil tes UTBK ini untuk memilih 4 pilihan program studi, itu ada keterangan kamu boleh memilih 2 program akademik, kemudian 2 program vokasi, dengan minimal 1 program diploma 3, atau 1 program akademik
3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Jadi kalau yang 4 program pilihan, program studi pilihan, ini wajib salah satunya itu mencantumkan diploma 3. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Bisa ngambil 2 sarjana, 1 diploma 4, 1 diploma 3. Atau bisa juga ngambil 2 sarjana, 2 diploma 3. Bisa 1 sarjana, 2 diploma 4, dan satunya lagi diploma 3. 1 sarjana, 1 diploma 4, 2 diploma 3. Atau bisa juga 1 sarjana dan 3 diploma 3. Jadi wajibnya itu ngambil 1 diploma 3 kalau yang memilih 4 pilihan program studi. Itu untuk hasil konferensi pers hari ini. Kemudian hal yang belum tersampaikan di sini, ini juga hal penting bahwa ketika kalian akan mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, ikutilah akun resmi dari panitia penyelenggara. Kalian bisa melihat info resminya itu boleh melalui Instagram, YouTube, Facebook, kemudian X atau TikTok. Di sini akun resminya. Jadi jangan mudah percaya di info-info yang beredar di sosial media. Bisa kamu pastikan saja di akun resminya. Itu info yang valid. Jangan sampai kalian salah informasi, nanti salah melakukan administrasi ataupun salah belajarnya. Kemudian untuk subtesnya, untuk konferensi tadi belum disebutkan apakah masih sama seperti tahun 2024 atau ada yang berbeda. Tetapi kalau sepertinya itu masih menggunakan yang sama dengan tahun 2024. Kita ikuti saja perkembangan dari panitia penyelenggara seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Oke, tadi ada bagian yang terlewat, ketentuan siswa eligible. Untuk siswa eligible ini, kalau sekolah kalian akreditasinya A, maka diambil 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian kalau akreditasinya B, itu 25% terbaik di sekolah. Kalau akreditasinya C, itu 5% terbaik di sekolah. Dan sepenuhnya untuk memilih siswa yang akan ikut di eligible ini adalah keputusan di sekolah. Bisa juga ketika anak itu mungkin secara prestasi akademik, kalau di ranking itu nilainya kurang, tetapi dia memiliki prestasi-prestasi di hal yang lain. Mungkin sekolah bisa mempertimbangkan anak itu untuk bisa masuk ke dalam siswa eligible, karena di tahun ini atau tahun-tahun kemarin memang untuk pemilihan siswa eligible ini sepenuhnya dikembalikan ke sekolah. Untuk panitia hanya mencantumkan di sini minimal berapa persen yang ikut. Kalau akreditasinya A, 40%, akreditasinya B itu 25%, dan akreditasinya C itu 5%. Nah, kemudian ada tambahan tadi yang disebutkan 5% itu jika sekolah yang menggunakan e-raport pada pengisian PDDS ini mendapatkan kuota siswa eligible tambahan sebesar 5%. Semisal di sekolah A, akreditasinya itu A juga, maka semula diambil 40%. Karena di sini ada tambahan 5%, maka untuk sekolah A ini kuota eligible-nya sebanyak 45% dan seterusnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kemudian pantau terus akun resmi dari panitia SNPMB. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.